fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Dan ternyata 1 tahun Ramadan yang dijalani oleh orang ini itu bisa membedakan antara keduanya, ab'ad, lebih jauh, mimma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang Allah rahmati, pagi barokah ini kita bersyukur bisa bermajlis bersama setelah kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Senantiasa mari kita saling mengingatkan untuk melibatkan Allah dalam setiap kebaikan yang kita ingin bisa melakukan. Sesungguhnya sekali lagi pertolongan itu datang dari Allah, termasuk pertolongan supaya kita bisa untuk melaksanakan ibadah, termasuk pertolongan untuk kita bisa menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu mengingatkan doa yang pernah diwasiatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau akan bertugas di Yaman. Nabi menepuk pundak beliau dengan mengatakan, "Usika ya Mu'adz, wasiatkan untukmu wahai Mu'adz." Kalimat usika derajatnya lebih tinggi dibanding amaroka, aku suruh engkau, ya. Atau sekedar bacalah wahai Mu'adz. Tetapi usika menggunakan kalimat aku wasiatkan, menunjukkan ini perkara yang amat sangat penting sekali, jangan sampai ketinggalan. Allah tada'anna dubura kulla salatin. Bahkan di sini menggunakan nun taukid penegas. Jangan sampai engkau meninggalkan itu. Dubura kulla salah, makna dubur secara tekstual adalah letaknya di belakang. Jadi bahasa Indonesia dubur. Dalam pembahasan fikih ada 2 pendapat yang menyebutkan kapan doa ini diletakkan. Ada yang meletakkannya qoblas salam, karena qoblas salam, sebelum salam adalah ujung sholat. Ada juga yang berpendapat ba'das sholat, karena ujung sholat itu maksudnya selepas selesai sholat. 2 pendapat ini keduanya juga punya pijakan dalil, sehingga kita mengamalkan salah satu dari keduanya pun dibolehkan. Entah membacanya sebelum salam, karena di antara deretan doa-doa sebelum salam tidak hanya sekedar berlindung dari 4 keburukan, tetapi juga diperbolehkan kita menambahkan doa yang lain. Jamaah yang Allah muliakan, beliau mengajari wasiat doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya selalu sekali mengingatkan doa ini meski sudah hafal, tapi supaya tidak ketinggalan. Sangat pentingnya permohonan kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengingatnya. A'inni ala dzikrika, bantu aku ya Allah untuk bisa zikir. Zikir itu 2 makna aja. Zikrullah itu bisa bermakna menyebut nama Allah, mengagungkannya, baik dari asmaul husnanya, atau juga zikir bermakna mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terakhir inilah jamaah sekalian, kalau seorang belum melewati tahapan mengenal asmaul husna. Jadi sebenarnya kalau sudah melewati tahapan asmaul husna sudah cukup. Kita malu akan kebaikan Allah. Itulah kenapa di tadabbur surat Ar-Rahman Allah mengulang 33 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikan Allah mulai dari turunnya Quran. Quran ini adalah kebaikan istimewa, sama sekali datang dari Allah. Ini cukup agar kita selamat. Pasti baiknya. Disebut pasti baiknya, salah satunya contoh di kajian sebelumnya,
kajian sebelumnya, maksud saya di bulan Sa'ban kemarin, saya membahas tafsir ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mungkin yang mengikuti saya kemarin menyebut tentang perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita mendengar ayat-ayat yang isinya perintah atau larangan, dan perintah larangan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, far'aha sam'a, pasang telinga kita baik-baik kepada ayat ini. Pasti kebaikannya, entah itu kebaikan yang Allah perintahkan kita, bahkan wajibkan untuk kerjakan, atau larangan yang karena sayangnya Allah kepada kita, jangan sampai kita terjerumus kepada perkara yang mengantarkan kita kepada kehancuran. Idza sami'tumullahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'a fa innaha khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Ketika itu saya mengutip tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Baqarah ayat 104. Karena itulah ya ayyuhalladzina amanu pertama dalam Al-Qur'an. Di mana letak kebaikannya setiap apa yang datang dari Allah? Salah satunya jamaah sekalian, hari ini banyak perkara yang tidak dianggap baik oleh akal kita yang terbatas. Salah satunya karena menurut kita itu adalah perkara yang memberatkan, diskriminatif biasa jadi, atau bahkan mungkin melanggar hak asasi manusia versi kita. HAM itu kan versi kita jemaah sekalian. Kalau kita telusuri lagi siapa sebenarnya lebih sayang dengan diri kita? Ya penciptanya, Pak. Siapa yang lebih sayang dengan kita? Pencipta kita. Maka sebenarnya HAM, hak asasi manusia itu, ya sebenarnya jamaah sekalian, kita tidak bisa mengatakan nih badan saya, terserah saya mau kayak mana. Ketika seorang wanita dikatakan untuk menutup auratnya, terserah saya, rambut saya. Tatkala kita diperintahkan jaga lisan, terserah saya, ini mulut saya. Contoh. Jamaah, Allah itu kalau melarang sesuatu sayang sama kita, nyuruh sesuatu juga sayang kepada kita. Qisas itu perintah, tidak ditegakkan qisas dengan alasan ini perkara yang tidak baik atau bahkan kejam ataupun sebagainya, maka kita dapat di hari ini harga nyawa itu murah sekali jemaah. Betapa mudah orang hari ini menumpahkan darah, betapa mudah orang hari ini memukul, bahkan menyakiti dengan lisan itu hal yang biasa. Maka Allah katakan, wa inna lakum fil qisasi hayatun, sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan. Nah, itu kadang kita nggak tangkap, padahal itu kebaikan yang Allah telah informasikan kepada kita. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, kembali tentang doa tadi, a'inni ala dzikrika. Setiap kita mengingat kebaikan Allah, itu endingnya adalah kita punya rasa malu kepada Allah. Makanya tadi disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang mulai dari Quran yang Allah turunkan. 'Allamal Quran Ar-Rahman, 'allamal Quran. Bukan yang pertama Quran disebut. Sampai nikmat-nikmat yang lain. Terbit matahari, terciptanya bumi sebagai tempat tinggal kita. Ya. Dan seluruh rangkaian nikmat yang lainnya. Ya, itu membuat kita malu betapa baiknya Allah kepada kita. Fasilitas yang ada semua ini ternyata untuk khalifah di muka bumi. Siapa itu? Kita manusia. Maka jamaah sekalian, siapa yang dibantu untuk bisa mengingat itu, maka insya Allah akan lebih dimudahkan baginya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang dibuat tidak bisa mengingat kebaikan itu, kita bisa bayangkan mudahnya orang terjerumus kepada dosa karena dia tidak merasakan kebaikan itu. Maka nanti di dalam tafsir surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf dalam puncak godaannya Imra'atul Aziz, salah satu yang menjadi rem beliau lari dari godaan yang sudah di depan mata, peluangnya besar sekali. Semua peluang untuk diketahui perbuatan itu udah tertutup semuanya, nggak bakalan ketahuan menurut perhitungan manusia. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk lari. Apa yang dibayangkan? Power apa yang ada dalam benak Nabi Yusuf sehingga beliau meninggalkan dosa tersebut? Adalah gambaran kebaikan orang tuanya. Jadi mengingat kebaikan itu ternyata bisa mengendalikan kita dari dosa, daripada pelanggaran. Gimana ya bapakku nanti ya? Gimana malunya beliau ya? Itu baru kepada makhluk, Pak. Bayangkan tadi yang kita ingat siapa? Kebaikan
Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat ada taknya menunjukkan kecenderungan pertama kali dari perempuan, dari Zulaikha menurut nama Israiliyahnya, ya. Kemudian wahamma, hamma tidak ada taknya, berarti laki-laki. Artinya Nabi Yusuf secara fitrah manusia dia tertarik dengan lawan jenis, normal. Hamma biha, ha itu dia perempuan, ya, dia perempuan. Maksudnya Nabi Yusuf juga sebenarnya cenderung kepada perempuan ini, cantik jelita, berwibawa, macam-macam. Jadi lengkap yang dimiliki oleh Zulaikha ini. Tapi apa yang mencegahnya? Laula arro'a burhana rabbi. Burhan dalam tafsir adalah sebuah perkara jelas dibentangkan di matanya Nabi Yusuf. Apa itu perkara yang jelas? Salah satu pendapat menyebutkan adalah bayang-bayang daripada ayahnya, kebaikan daripada ayahnya. Maka jamaah yang Allah muliakan, lazimi doa tadi supaya Allah membantu kita untuk bisa mengingatnya. Lazimi doa tadi supaya Allah membantu kita untuk bisa mengingat kebaikan Allah yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Apa tujuannya? Endingnya adalah kita malu kepada Allah lantaran kebaikan yang luar biasa tersebut, sehingga ujungnya adalah kita mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah, nyambung materi tarawih tadi malam, saya baru membacakan satu bagian muqaddimah dari kisah hadis dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sahabat Thalhah tadi malam sudah saya muqaddimahi, seorang sahabat yang mubasysyirina bil jannah, Allah jamin bagi beliau itu surga. Dan tadi malam sudah saya kutip betapa para sahabat radhiyallahu anhu itu siap, Pak, disebut ahli surga itu siap. Dibanding kita hari ini, ketika sudah ada stempel itu, ya, maka justru akan mudah bagi kita hari ini untuk meremehkan amal dengan patokan tiket surga sudah kita miliki. Tadi malam saya contohkan betapa banyak hari ini kalau sudah merasa sudah mengamalkan amal tertentu, diajak amal yang lain sudah malas dengan alasan tidak ada balasan kecuali orang yang haji mabrur, kecuali surga. Bahkan cenderung berbuat dosa. Kenapa Pak Haji berbuat ini? Sudah haji Pak Ustadz, kan repot jadinya. Makanya kita sebenarnya belum siap, Pak. Yang berstatus semoga banyak yang kepedean, yang berstatus pasti surganya mereka tidak kepedean dengan janji Allah tersebut. Justru tadi malam sudah saya ungkap betapa sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih khawatir letak posisi di akhirat di Al-A'raf, ya, tempat transit bagi orang yang imbang antara kebaikan dan keburukan. Perkataannya sudah saya kutip tadi malam. Kita akan lanjut tentang apa yang diceritakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Anna rajulaini min Baliyin, saya bacakan ulang di muqaddimah yang tadi malam untuk bisa melengkapi dan juga nyambung bagi yang tidak hadir tadi malam. Dua orang laki-laki dari tempat bernama Bali, ya, satu tempat yang ditinggali oleh Bani Khuda'ah. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang ini datang ke tempat Nabi SAW untuk apa? Masuk Islam. Wa kana islamahuma jami'an. Dan kedua orang ini, kata sahabat Thalhah, masuk Islamnya bersamaan. Sahabat Thalhah posisinya sebagai saksi bahwasanya ini ada hamba Allah yang masuk Islam. Beliau kemudian menceritakan wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan. Satu dari keduanya itu lebih sungguh-sungguh di sini dalam artian memperbaiki diri, cepat belajar, ya, mengejar ketertinggalan, termasuk dalam urusan ibadah. Sampai pada suatu waktu diwajibkan kepada kaum muslimin saat itu untuk berjihad. Maka disebutkan dalam riwayat ini, faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Seorang yang tadi sungguh-sungguh, maka pada ujungnya ia berangkat untuk melaksanakan jihad, kemudian ustushhida, mendapati kesyahidan di medan jihad, meninggalnya di medan jihad.
Summa makathal akhar ba'dahu sanatan. Kemudian yang satu orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jatah umur setahun lagi, sanatan. Summa tuwfiya, setelah setahun barulah nyusul dia wafat. Disebutkan di sini setelah wafatnya hamba Allah tersebut, yang pertama yang syahid tadi, temannya ini terpacu mengingat umurnya, mengingat kita ini mati kapan saja, ya, maka terpacu. Seorang itu jamaah sekalian terpacu untuk beramal soleh itu punya beberapa sebab yang mendorongnya. Yang paling rendah adalah tentang urusan akhirat, mengingat urusan akhirat. Kenapa disebut paling rendah? Contoh, ngapain Pak sholat? Biar enggak masuk neraka, contoh. Jamaah sekalian, itu kalau dalam level niat ibadah itu paling bawah, ya. Nanti level berikutnya, Pak, kenapa sampai sholat, Pak? Ada level yang lebih tinggi. Saya malu sama Allah. Seperti Rasulullah SAW ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, melihat kesungguhan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah sunnah. Saking tidak mau memberatkan umatnya, beliau memilih untuk tidak bergabung bersama para sahabat ketika melaksanakan ibadah sunnah. Salah satunya sholat tarawih. Itu nanti dipelajari kenapa asal usul tarawih beliau 11 rakaat. Hukum asalnya tarawih sholatul lail masna masna, dan Nabi tidak menyebut batasannya. Kita mampu 2 rakaat, ya 2 rakaat tutup witir. Mampunya 4 rakaat tutup witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting begitu, nggak disebut berapa jumlahnya. Ini konsep dalam syariat jamaah. Di masa para sahabat itu mereka membiasakan begitu. Kalau Nabi tidak mengatakan detil, ya sudah, nggak perlu dipertanyakan. Suatu ketika pernah satu orang sahabat, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu, mempertanyakan tentang detilnya kewajiban haji. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban dari Allah untuk manusia untuk hajinya ke Baitullah, tidak ke tempat yang lain, ke Baitullah. Man istata'a, bagi siapa yang diberikan oleh Allah istita'ah. Nanti ada tafsirnya, istita'ah itu apa? Kalau dalam bahasan fikih yang paling keras sampai menerjemahkan istita'ah itu adalah termasuk di dalamnya mampu menghadirkan mahram. Meskipun nanti ada pendapat yang lain, ya. Tapi ada yang sampai kepada batasan yang paling keras, kalau kita nggak bisa menghadirkan mahram, ya sudah nggak usah berangkat. Ada yang sampai level seperti itu. Itu masuk istita'ah, itu panjang. Apa keterangan tentang manistato'ah? Apakah manistato'ah termasuk yang dipraktekkan oleh travel sekarang? Berangkat dulu, bayar kemudian. Nah, ini apakah sesuai dengan istilah manistato'ah? Nah, ini nanti ada keterangannya lagi oleh ulama kontemporer. Silakan dikaji, karena hari ini banyak travel yang menawarkan demikian. Berangkat dulu, bayar kemudian. Silakan, ini clue-nya saja supaya kita belajar. Cari tahu detailnya, bukan hanya sekedar pengen ke sana saja. Nah, jemaah, ketika ini turun ayat, sahabat Ali tanya detil, karena kan di situ nggak ada kewajiban berapa lama, berapa kali selama hidup. Wahai Rasulullah, kami itu haji berapa kali? Setahun sekali, atau mungkin sekali seumur hidup. Nah, ini tradisi para sahabat. Kemudian setelah itu tidak ada, kalau Nabi nggak mendetilkan diterima aja. Termasuk sholat qiyamul lail tadi. Berapa persisnya Nabi? Ya, pokoknya Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Kemudian Nabi juga mengatakan la witroni fi lailatin. Kalau witir semalam itu cuma sekali tok. Jadi kalau sudah witir ba'da isya, malam nggak perlu witir lagi. Nggak ada 2 witir dalam satu malam. Itu saja batasannya jamaah. Ya, jadi malam mau bangun lagi sholat, nggak ada larangannya. Saya sudah tarawih tadi habis isya, malam qiyamul lail lagi nggak masalah. Yang penting tidak witir lah lagi kalau sudah witir. Ketika itu sahabat Ali kemudian dikatakan oleh Nabi kepada beliau, lau qultu na'am la wajaban. Andaikan saya menjawab ya dari pertanyaan yang engkau ajukan, maka pastilah hukumnya haji wajib setiap tahun sekali. Walau wajabat lamastata'tu. Kalau sudah jadi wajib, kalian gak akan mampu jalani.
Orang sekali seumur hidup aja berat, Pak. Apalagi setahun sekali. Maka Nabi menasehati, kalau Nabi itu tidak mendetailkan sesuatu, nggak usah ditanya rinci. Daruni ma taraktukum. Biarkan saja saya terhadap apapun yang aku telah tentukan kepada kalian, tidak perlu diubek-ubek lagi. Udah, kalau perintahnya haji, sudah haji aja. Semampu kalian. Karena ada kalimat manis tatwa, nggak perlu tanya berapa kali. Kenapa? Nabi mengingatkan, fa innama ahlakal ladzina man kana qablakum. Tahukah kalian, dahulu banyaknya dibinasakan kaum sebelum kalian, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena mereka itu terlalu ribet pertanyaannya kepada para nabinya, tapi karena ribet akhirnya mereka nyelisih sendiri. Justru setelah didetailkan merasa berat, sapi model kayak mana, warnanya apa, jenis kelaminnya apa. Akhirnya berat sendiri syariat itu ketika dirinci. Sudah, ketika memang ditetapkan begitu cukup. Maka Nabi SAW tadi disebutkan tidak membatasinya. Saya bahkan sampai menemukan riwayat ada yang melaksanakan sholat itu 40 rakaat jamaah. Hanya bedanya ketika menambah jumlah adalah mengurangi qiraah bacaannya. Nabi SAW itu tidak bisa melebihi dari 11. Apa sebab? Bacaan beliau itu satu rakaatnya 100 ayat. Mi'atu ayat. 100 ayat jamaah sekalian setiap rakaat. Maka nggak cukup waktunya. Sehingga Nabi kadang 8, 3. Terkadang 10, 1. Riwayat Imam Muslim 10, kemudian witirnya 1. Ada yang 8, witirnya 3. Tidak lebih daripada itu. Berdirinya lama sekali. Bahkan kita kalau di Asia Tenggara ini masih sudah terbiasa iktidal kita itu paling cepat. Sementara iktidal Nabi, kata sahabat Abdullah bin Umar, aku tidak bisa membedakan lama dan panjangnya antara sujud Nabi, rukuk Nabi, dan iktidal Nabi. Jadi iktidalnya pun juga lama, Pak. Nah, ditanya apa sebabnya? Karena inilah posisi berdiri ketika Nabi SAW membayangkan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Jadi beliau bisa lama di posisi itu, jadi nggak cepat-cepat. Makanya jamaah sekalian, kalau ada yang seperti ini ya jangan dianggap lupa. Saat itu Abdullah bin Umar mengatakan mungkin Rasulullah sedang lupa sholatnya. Kenapa? Karena iktidalnya panjang. Iktidalnya sama dengan lamanya waktu sujud Nabi. Itulah kenapa untuk perkara sunnah, agar tidak memberatkan umatnya, maka Nabi tidak selalu membersamai para sahabat untuk sholat di masjid. Beliau pulang. Nah, Ibunda Aisyah, ini yang ingin saya kutip sebenarnya ujung ini, cuman biar agak detail, biar beliau bertanya, kok seperti itu sungguh-sungguhnya Nabi? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini apakah aku tidak boleh bisa mengekspresikan syukur kepada Rabbku? Udah banyak sekali kebaikan yang Allah beri dalam hidupku. Nah, ini level yang lebih tinggi dibanding hanya sekedar takut neraka, kemudian pingin surga. Ini motivasi yang melatar belakangi kenapa orang mau jalani perintahnya Allah. Urusan akhirat. Yang kedua karena dia ma'rifatullah. Dua ini, Pak, pendorong orang. Sehingga kalau kita mau cari tahu dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mudah jalannya perintah, dua ini yang kita pupuk. Satu, tentang urusan akhirat. Kalau tentang urusan akhirat sudah cukup, Pak, cuman masih ada lebih tinggi dari itu, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dan kebaikannya, seperti Nabi SAW mengenal itu, sehingga kalau tidak melaksanakan perintah itu akan merasa bersalah sekali, malu sekali. Itu level paling tinggi. Nah, dua itu tentang urusan akhirat, kemudian tentang ma'rifatullah. Kita kembali. Jadi orang yang kedua itu proses ma'rifatullahnya kemudian membaik justru selepas mendapati saudaranya syahid. Ya, dia ngejar ketertinggalan dan Allah masih ngasih waktu umur beliau setahun. Meninggalnya tidak di medan jihad. Meninggalnya beliau sakit. Kedua-duanya meninggal, barulah start mimpi Thalhah bin Ubaidillah.
Mimpi Thalhah bin Ubaidillah disebutkan di sini, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah. Dalam mimpi itu, ra'aitu aku melihat fil manam dalam tidurku, baina ana 'inda babil jannah, bahwasanya antara aku dan orang-orang itu berdua tadi itu dipertemukan di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan saya itu bersama keduanya. Fa kharaja kharijun minal jannah. Jadi ada malaikat keluar daripada surga. Dan malaikat ini kemudian mempersilahkan dua orang ini masuk surga. Nah, dua orang ini ternyata jemaah sekalian, yang meninggal syahid sama meninggal yang berikutnya yang dapat jatah waktu setahun, dia setelah meninggal saudaranya ternyata terpacu untuk memperbaiki amal. Wah, ini saya juga nyusul nanti ini, saya belum apa-apa, ini teman saya sudah sungguh-sungguh meninggal duluan, maka ia terpacu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ternyata ini yang diperintahkan oleh malaikat masuk surga duluan, Pak. Fa'udina lilladzi tuwfiyal akhar, maka diizinkanlah untuk orang yang wafat paling terakhir, minhuma dari keduanya, untuk masuk surga. Summa kharaja fa'udina lilladzi istushhida, barulah yang berikutnya diizinkan untuk orang yang syahid. Summa raja'a ilayya, habis itu malaikat nyamperin saya. Nyamperin siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Ini menarik jemaah sekalian, orangnya masih hidup tapi mimpinya sudah di dalam pintu surga. Ciri khas mimpi yang benar itu nyata gambarannya, jelas, detil, dan gampang mengingat kisahnya. Saya pernah terangkan tentang 3 jenis mimpi, Pak. Mimpi itu, kata Rasulullah SAW, ada satu mimpi bernama ru'yah sholihah atau ru'yah shadiqah, yang kata beliau juz'un min sittatin wa arba'una juz'an minan nubuwah. 1 dari 46 ciri khas kenabian. Jadi Nabi itu punya 46 syarat. Diangkat Allah jadi Nabi. Diangkat, Pak, ya, hadiah. Jadi Nabi dan Rasul itu merupakan hibah, Allah kasih. Wa anahtartuka ya Musa, aku pilih engkau wahai Musa jadi Nabi. Innallaha astofa, kamu memilih Adam, Nuh, ya. Kemudian Allah memilih juga Rasul kita, maka julukan Nabi kita salah satunya adalah Nabiyul Mustafa, dipilih. Jadi kalau hari ini ada anak-anak, nak punya cita-cita apa? Mau jadi Nabi, nah itu nggak ada, Pak. Karena dia bukan cita-cita, ya. Karena itu dipilih oleh Allah, Allah yang kasih. Salah satu dari 46 itu adalah mimpi yang benar. Jadi Nabi itu kalau bermimpi benar, ya. Dan masuk kategori wahyu. Kalau selain Nabi tetap bukan wahyu, meskipun sama-sama benarnya. Sampai hari ini 1 dari 46 ciri khas kenabian masih ada. Jadi kalau hari ini ada orang mimpi benar, itu masih ada. Sisa 45. Artinya apa jemaah? Kalau ada orang yang mimpinya benar, tidak boleh langsung serta-merta besok deklarasi jadi Nabi. Karena beberapa kali mimpinya benar. Apa sebab? Syaratnya kurang 45. Dan 45 itu sudah tidak ada selepas wafatnya Nabi. Dan dikatakan la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Jadi mimpi itu 3, ru'yah shadiqah dan sholihah. Cirinya juga 3. Ciri mimpi yang benar itu juga 3. 1 mudah diingat seperti ceritanya Thalhah. Aku depan pintu surga ketemu 2 orang ini, malaikat datang nyamperin aku. Itu detil, mudah diingat. Kalau mimpi tidak benar, ciri khas mimpi yang kedua namanya hadisun nafas. Jenis mimpi yang kedua. Hadisun nafas itu bahasa Indonesianya bunga tidur. Nah, itu ya. Hadisun nafas itu gejolak nafas jiwa yang belum kesampaian. Pengen apa ke bawah mimpi, ya, pengen fulananya masuk di mimpi. Nah, itu bunga tidur. Karena kita dibuat tidak bisa detail nanti bercerita. Cerita di pagi hari beda redaksi ketika ceritanya di sore harinya. Cerita kepada fulan A berbeda cerita dengan B. Berbeda dengan Thalhah. Di sini disebutkan beliau itu bercerita fa asbaha Thalhah yuhaddisu bihin nas. Pagi harinya si Thalhah radhiyallahu anhu itu yuhaddis itu pakai fi'il mudhari.
Beda dengan haddasa. Yuhaddis fi'il mudhari itu perbuatan yang selalu berulang-ulang dilakukan. Itu fi'il mudhari. Maka sahabat Thalhah mengulang-ulang cerita itu sampai viral di kalangan para sahabat. Dan ceritanya diceritakan ke A, B, C sama persis. Itu ciri mimpi yang benar. Ya, ciri mimpi yang benar. Dan itulah ciri contoh mimpi Nabi Ibrahim. Aku berulang kali melihat bahwasanya Allah merintahkan aku untuk nyembelih Munah. Itu berulang-ulang, detil persis. Nabi Yusuf berulang-ulang mendapatkan mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Berulang-ulang mimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari. Berulang-ulang. Sahabat Umar 20 kali mimpi diajari adzan. Begitupun dengan Abdullah bin Zaid. Nah, ciri khas lagi mimpi yang benar selain mudah diingat adalah terkadang berulang-ulang, mimpinya nggak sekali, dan yang ketiga kadang dimimpikan tidak satu orang, ya, satu keluarga ada bapak sama anak mimpi barengan sama persis mimpinya. Itu bisa jadi, atau berulang-ulang mimpinya nggak sekali, seperti syariat adzan itu berkali-kali. Sahabat Umar bin Khattab bahkan bercerita, aku sebenarnya juga mimpi yang sama sudah 20 kali. Saya mimpi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang berjubah hijau, nyamperin, mau kemana? Mau cari kentongan. Mau cari kentongan tuh apa? Manggilin orang sholat. Nggak perlu pakai itu, sini saya ajari. Diajarilah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persis. Coba kalau itu bunga tidur, Pak. Redaksinya antara seorang satu dan orang yang lain beda, maka akan terjadi redaksi yang beda dalam adzan. Kan repot. Dan ini menjadi catatan, Pak, ternyata mimpi itu ada bahasan dalam syariat tersendiri. Di Quran banyak syariatnya Allah turunkan lewat mimpi. Korban, mimpi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, syariat kurban. Adzan juga mimpi. Proteksi, perlindungan agar tidak diganggu oleh setan juga lewat mimpi. Seorang sahabat bermimpi ada pencuri Baitul Mal, kemudian ditangkap pencuri tersebut. Kemudian pencuri tersebut ngajarin, mau nggak supaya sampean nggak kemalingan lagi, maksudnya begitu ya, kepada penjaga Baitul Mal ini. Ya mau, baca kulhu falak bin nas. Insya Allah. Di pagi harinya diceritakan ya Nabi, wahai Nabi begini. Kamu tahu siapa itu? Dzaka syaitan. Itu adalah setan ngajari kamu. Kulhu falak bin nas. Dan isinya benar. Ini jamaah sekalian Allah muliakan, banyak syariat itu hadir mimpi, dalam mimpi. Termasuk kisah ini. Thalhah kemudian disebutkan beliau disuruh pulang oleh malaikat penjaga surga dalam mimpinya tersebut. Kenapa dikatakan fa innaka lam ya'nilak? Hari ini surga belum diizinkan untukmu, tapi kamu sudah akan masuk surga. Oh, senangnya gimana, Pak? Orangnya masih hidup sudah diberitahu seperti itu. Lam yakni ini jadi belum sekarang waktunya, karena orang belum meninggal kan, belum meninggal. Maka di viral tuh kisahnya diceritakan kepada para sahabat, sampailah cerita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajibu lidzalik. Semua orang diceritakan oleh Thalhah dan mereka takjub dengan beberapa hal. Takjub bahwasanya Thalhah bermimpi yang luar biasa di depan, meskipun baru di depan pintu surga. Yang kedua, takjub dengan satu orang yang meninggalnya terakhir, tapi kok masuk surganya duluan. Takjubnya begitu. Nabi kemudian mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Di perkara sebelah mana yang kalian itu kagumi? Yang mana? Biasa saja itu. Kemudian mereka kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza kana asyaddur rajulaini istihadan. Ini loh yang kami kagumi itu, ada orang yang asyaddu, lebih keras ijtihadan, kesungguhannya. Dari dua orang itu ada seorang yang sungguh-sungguhnya lebih, ya. Summastushhida, bahkan dia itu meninggalnya syahid. Wadakhala hadzal akhirul jannah, tapi kok disuruh bagian terakhir masuk surganya. Qablahu, sebelum orang yang sebelumnya sudah ada yang masuk duluan.
Faqala, apa komentar Nabi SAW? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Loh, bukankah dia dikasih Allah umur setahun lagi? Wajar loh. Dan dalam umur setahun lagi tersebut wa adraka Ramadan. Ini yang saya maksud. Dia dalam setahun itu dapat rezeki sekali masih ketemu Ramadan. Fasoma wa shalla kadza wa kadza. Dia kemudian bisa sholat di dalamnya, bisa puasa di dalamnya, kadza wa kadza, dan berlaku banyak amal ini. Min sajadatin fis sanah, bahkan dia bisa sujud masih 1 tahun lagi. Berarti kan ada perbedaan. Di sini Rasul ingin menyebutkan fadilah sujud, fadilah Ramadan. Sujud sekali pernah diceritakan di masa Nabi Sulaiman. Ada seorang kagum dengan istananya Sulaiman. Ya, istana Sulaiman. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tingginya istananya Sulaiman itu setinggi 4.000 meter. 4 kilo, Pak. Gedung apa yang lebih tinggi dari itu? Nggak ada. Nggak ada. Liftnya kayak mana? Gampang. Allah tinggal tundukkan angin naik ke atas, turun ke bawah, tinggal nyuruh saja. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ya, tingginya 4.000 meter. Saya baca, ya Allah. Itu adalah kagum dengan tingginya istananya Sulaiman. Ya, mungkin juga postur tubuh dan sebagainya. Ya, tentunya bangunan dulu lebih besar dan sebagainya. Tetapi apa kata beliau? Sajdatan wahidah. Anda sujud kepada Allah sekali. Au fi riwayatin tasbih wahidah, atau engkau memuji Allah sekali saja. Khairun min hadza wa ma fiha. Itu nilainya lebih baik daripada istanaku dan isinya sekalian. Memuji Allah sekali, sujud sekali. Ya, sujud sekali. Maka di antara praktek ibadah yang paling tidak disukai oleh setan adalah sujud. Dan dia pun juga sangat suka dengan orang yang tidak mau sujud. Ya, karena posisi yang paling dekat dengan Allah sujud, sehingga kita diperintahkan untuk banyak doa. Nah, praktek banyak doa ini mengikuti imam. Dan praktek yang lebih aktual, sholat sunnah sendirian. Tapi kalau bersama imam, fa'idha kabbaru fakabbaru. Kalau dia takbir, segera takbir. Kalau dia rukuk, rukuk. Kalau dia bangkit dari rukuk, bangkit. Tidak boleh dengan alasan mengamalkan memperbanyak doa sujud. Imam sudah mau salam masih sujud. Bukan ketiduran, Pak. Banyak doa dia. Gak boleh. Ju'ilal imamu li'utamma bih. Imam itu dihadirkan untuk kita ikuti pergerakannya. Maka orang masbuk, kenapa sunnahnya suruh segera takbir dan ikuti posisi terakhir? Imam nggak perlu nunggu sampai imam berdiri dulu, nunggu dulu sampai imam berdiri baru kita takbir. Nggak perlu. Masuk masjid masbuk langsung dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imam sujud langsung ikut sujud. Karena saking perintahnya kita ngikutin imam. Makanya mempraktekkan banyak doa itu harus diikuti. Kalau memang imamnya doanya panjang, kita ikuti berulang-ulang. Ya. Kemudian kalau sholat sendiri, nah itu yang paling efektif. Silakan panjang-panjangin sujudnya saat qiyamul lail kita atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jadi sujud posisi yang paling dekat dengan Allah, dan Allah paling suka dengan orang-orang yang bersujud. Nah, yang kedua, dalam hadis ini Rasul ingin menyebutkan tentang keutamaan Ramadan. Ternyata Ramadan sekali yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Dan kalau bisa mengisi sebagaimana orang yang kedua tadi bersungguh-sungguh di setahun setelah wafatnya temannya yang masuk Islam tadi, yang sama-sama masuk Islam tadi, ternyata bisa menjadi pembeda antara orang itu fulan B dengan fulan A. Bahkan Nabi sampai mengatakan fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Dan ternyata 1 tahun Ramadan yang dijalani oleh orang ini itu bisa membedakan antara keduanya, ab'ad, lebih jauh, mimma bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Masya Allah jamaah. Jadi Ramadan sekali itu kalau kisah kita mengisi dengan kebaikannya, cukup bisa menjadi jarak seorang itu dengan yang lainnya dari sisi kebaikan dan dari sisi kemuliaan. Inilah yang dimaksud daripada hadis ini, bahwasanya Ramadan itu adalah rezeki dalam hidup kita. Ramadan itu rezeki dalam hidup kita. 1 kali Ramadan bisa menjadi pembeda.
seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi jamaah sekalian, Ramadannya itu cuma berapa kali? Rasul kita Muhammad SAW itu Ramadan cuma 9 kali beliau turun kutiba alaikumusiyam di tahun kedua Hijriah. Kemarin yang sebelum Ramadan saya sudah kaji ini di sini, kutiba alaikumusiyam itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah setelah Nabi di Madinah, setelah turun kewajiban sholat jamaah. Sholat jamaah itu turunnya ketika syariat adzan. Maka syariat adzan itu satu tujuan, i'lamu bidukhuli waktu sholat, mengumumkan bahwasanya waktu sholat telah masuk. Sehingga menurut sebagian besar mazhab Hambali tidak menggunakan adzan itu untuk perkara yang lain, ya, tentu perkara yang. Jadi adzan itu disyariatkan cuma satu, untuk menjadi tanda waktu sholat sudah masuk. Sementara dalam sebagian mazhab Syafi'i memperbolehkan adzan dipakai untuk beberapa hal. Ketika angin kencang, itu riwayatnya sedikit, cuman ada yang berpendapat demikian. Kemudian ketika kelahiran bayi juga ada pendapat. Tapi sebagian besar mazhab Hambali tidak menggunakannya termasuk untuk adzan bayi. Tapi sebagian besar mazhab Syafi'i mempraktekannya. Dan dua-duanya punya dalil, silahkan. Isinya, kenapa bayi diadzankan? Salah satunya untuk proteksi. Nah, karena definisinya demikian, maka mazhab Hambali mengatakan proteksi tak harus dengan adzan. Mazhab Syafi'i menggunakan adzan sebagai proteksi juga dengan dalil bahwasanya setan itu akan lari ketika adzan dikumandangkan. Kan tujuannya supaya tidak mengganggu anak kecil ini. Maka mereka menggunakan adzan di telinga bayi. Sebagian mazhab Hambali sebagian besar dia menggunakannya dan menggantinya seperti Maryam didoakan oleh orang tuanya. Kalau perempuan persis seperti surat Al-Imran, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu ya Allah untuk anak ini nih, anak perempuan ini. Kalau anaknya perempuan persis seperti doanya Maryam. Dan bukan hanya seturunannya semua ya Allah, anak-anaknya semua lindungi ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu doanya. Ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Jadi ini doa. Saya pernah mengajarkan jemaah, doa itu tidak boleh egois. Orang-orang dulu kalau berdoa kebaikan, anak-anaknya sekaligus dilibatkan. Rabbi ja'alni, ini saya, jadikan aku ya Allah muqimas shalah, mudah untuk menegakkan sholat. Tidak titik. Nabi Ibrahim ngajari lanjut, wa min dzurriyyati, anak-anakku juga ya Allah, mudahkan mereka sholat. Nah itu contoh ya doa agak egois, Pak. Gitu ya. Wajnubni, ya Allah jauhkan dari saya. Ijtinab itu kan menjauhi. Wabaniya, anak turunanku juga ya Allah. Anak budal asnam, jauhkan kami semua dari penyembahan berhala. Jauhkan kami semua dari kesyirikan ya Allah. Dan seluruh turunanku biar gak syirik. Nah, gitu. Jadi kita biasakan doa itu gak egois, Pak. Ya, ya Allah lapangkan rezeki kami, masih koma Pak, dan rezeki seluruh anak-anak kami. Nah begitu. Jangan kita saja. Apa sebab? Karena yang dihadapi oleh generasi kita akan jauh lebih berat daripada yang kita hadapi hari ini. Sehingga mereka lebih berhajat kepada doa-doa kita, jemaah. Akhir zaman, fitnah dajjal. Ya, jadi semakin kita harus memproteksi dari doa kita. Ya Allah, mudahkan kami untuk taat ya Allah, anak-anakku juga ya Allah, istriku juga ya Allah. Begitu. Kita libatkan mereka dalam doa kita. Kita libatkan dalam doa kita. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, Ramadan sekali lagi mari kita syukuri dengan maksimal. Cara syukurnya adalah clue yang pernah saya sampaikan, perkara apa yang harus kita sibukkan di bulan ini, perkara apa yang harus kita tinggalkan. Yakini jamaah sekalian, mengerjakan itu semua insya Allah itulah pembeda kita dengan yang lain, dan juga membuat kita bisa lebih istimewa di hadapan Allah. Karena sesungguhnya satu Ramadan saja yang dilewati oleh kita semua, dan kita lewatinya dengan kebaikan, dengan ilmu dan iman, maka insya Allah inilah bisa jadi menjadi Ramadan terbaik jamaah sekalian. Kita tidak ngerti kesempatannya masih ada lagi atau tidak. Sahabat itu cuma berapa kali Ramadannya, ya, Ramadannya berapa kali sekali, tetapi mereka maksimal. Maka cukup berapa kali saja cukup membuat Ramadan mereka istimewa dan mengangkat derajat di hadapan Allah.
Satu lagi jemaah, satu testimoni dulu pernah saya ceritakan tentang satu fadilah memberi makan orang berbuka puasa. Dulu pernah saya sampaikan untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita menyadari Ramadan kita ini masih biasa. Kita menyadari saum kita juga masih biasa. Kadang mata nggak terjaga, telinga nggak terjaga, lisan belum terjaga. Salah satu hal yang boleh kita ambil adalah memilih objek orang yang kita beri buka. Itu termasuk amalan cerdas memanfaatkan rezeki Ramadan. Kenapa? Ini kesempatannya ya ini, besok belum tentu. Kita pengen dapat pahala dari puasa yang menurut kita secara zahir saja Pak, kita nggak perlu ngorek hati orang. Nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang zahir saja, ini orang soleh nih, ini anak-anak soleh ini orang baik ini orangnya taat nih. Harapannya apa Pak? Kita dapat pahala yang sama seperti puasanya orang yang kita kasih. Kan man fattara shaiman, hadisnya masyhur. Siapa yang beri makan orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Catatan ini yang kadang nggak dipahami oleh banyak orang yang semangat untuk memberikan kebaikan. Lah lagi ngerokok begini kasih takjil. Lah berarti kan nggak sesuai dengan hadis. Syaratnya diberi siapa? Orang yang berbuka. Berarti kalau nggak puasa nggak masuk kategori Pak. Sudah jelas begini. Berarti kan nggak puasa. Kita bagi yang di pinggir jalan ini loh. Boleh, tidak dilarang, siapapun boleh kita kasih. Tapi mari pakai ilmu. Puasa Pak, puasa, nah kasih. Puasa Bu, puasa, nah kasih. Puasa, enggak. Ya sudah, jangan dikasih. Lain kalau mungkin bagi-bagi makanan sosial yang lain, makanan ibadah Jumat, mungkin Jumat berkah atau apa, nggak ada syarat itu. Tapi namanya pingin dapat pahala memberi makan orang puasa, yang kita beri ya puasa Pak. Lihat redaksi hadisnya begitu. Beda kalau mungkin Jumat berkah atau acara momen apa, mau siapapun lewat dikasih silahkan, nggak usah ditanya Pak, nggak usah ditanya. Tapi kalau mau nilai pahala orang yang kita kasih, orang puasa, saum Pak, silakan untuk buka nanti. Puasa Pak, puasa. Tapi sudah dikerubung orang Ustaz ya, itu resiko berarti ya. Nggak puasa pun ngambil momen itu ya, momentum. Tapi tadi termasuk amalan cerdasnya Ramadan kita hari ini. Kita nggak ngerti ke depannya. Yang sudah Ramadan kali ini kita mentarget punya amalan rahasia, nggak perlu ceritakan sama orang. Kemana, ke tempat mana, kita target. Harapannya pahala dari orang-orang soleh yang menurut kita soleh tadi Pak ya. Kita menghukumi yang zahir, ya, itu kita juga mendapatkan pahala dari puasanya, sama kualitasnya. Nah ini termasuk amalan yang kita bisa ambil di Ramadan kali ini. Demikian ya mas kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita di dalam mengisi Ramadan ini dengan kebaikan, maksimal dengan amal solehnya, dan juga kita semuanya di akhir hayat kita disibukkan pula untuk semakin mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua, menerima semua amal kita, menguatkan kita, mensehatkan kita, dan juga memberkahi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.